supaya dibawa ini dengan kekuatan. Isinya nasihat, tapi diperintahkan supaya dibawa nasihat-nasihat ini dengan kekuatan. Apa maksudnya dengan kekuatan? Karena untuk meyakinkan nasihat-nasihat ini sampai kepada kaumnya pasti mengalami penolakan, kan gitu. Belum lagi disampaikan jumpa Nabi Harun, kita baru banyak kaumnya sudah sesat semua. Wa alqal alwah. Ya, kemudian Nabi Musa membuang ini, lagi gunanya ini. Dan nasihatnya untuk mendidik kaumnya. Kaumnya sudah menyembah anak patung sapi. Ketika sama Nabi Harun alqal alwah, dibuang ini. Dan lagi gunanya, mana lagi? Nah itulah. Ya, ada harapan Allah ini untuk memberikan hidayah petunjuk, tetapi kaumnya justru sesat, dan yang bisa diselamatkan hanya 70 orang. 70 orang diwafatkan kemudian dihidupkan. Itulah kisahnya. Jadi jamaah sekalian, Nabi Musa inilah seorang nabi dan rasul, ya, yang perjuangannya seperti tidak ada habis-habisnya. Kisah terakhir dengan Nabi Musa itu dalam surat Al-Kahfi. Ya, mungkin bapak-bapak ibu-ibu tahu surat Al-Kahfi. Apa kisah Nabi Musa yang dalam surat Al-Kahfi? Ketemu dengan Nabi Khidir. Dengan siapa? Nabi Khidir. Kalau dalam riwayat Nabi Khidir, tapi ada yang mengatakan itu bukan Nabi Khidir. Dia adalah orang soleh, bukan Nabi, tapi orang soleh. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Itulah ya, kisah akhir dari Nabi Musa. Ya. Dia bertemu dengan orang soleh, ternyata orang soleh ini gurunya. Dianggap diperintahkan Allah supaya kau belajar sama dia. Nabi Musa sampai heran. Di zaman sekarang aku udah perjuangan sampai sehebat inilah, istilahnya itulah Pak ya. Sebagai Nabi dan Rasul sudah sebesar ini, seberat ini ujian sebagai Nabi dan Rasul. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku untuk belajar sama orang. Suruh belajar. Jadi begitulah Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebagai tadabbur ya. Udah habis juga waktu kita setengah jam ini Pak. Ya, tapi ini bermanfaat mudah-mudahan. Tapi intinya jamaah sekalian ya, bahwa kita ini ya, Al-Quran ini isinya banyak sejarah sebetulnya. Sejarah para nabi, sejarah Nabi Muhammad SAW, sejarah para nabi dan rasul. Dan yang paling banyak yang diceritakan itu sejarah Nabi Musa. Maksudnya paling panjang dan edisinya lengkap. Ya. Diceritakan sejak lahir kan gitu ya. Cuma tentang Nabi Musa ini tidak diceritakan tentang wafatnya. Di mana wafat Nabi Musa? Ada dalam Al-Quran. Ya. Jadi ada para nabi yang diceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala lengkap, yang paling lengkap, tapi tidak juga sampai dari lahir sampai wafat. Contohnya Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf diceritakan dari mulai usia kanak-kanak ya, yang dia bermimpi, beliau bermimpi, kemudian endingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Nabi Yusuf alaihissalam di singgasana kekuasaan ya, dan membawa saudara-saudaranya serta ayah dan ibunya ya, ke singgasana tersebut. Nah, kisah tentang wafatnya Nabi Yusuf tidak ada dalam Al-Quran. Jadi selengkap-lengkapnya seperti itu. Ada kisah tentang wafat Nabi Yakub. Nabi Yakub kan ceritakan. In kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Ketika datang kematian kepada Nabi Yakub. Qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau aku mati apa yang kau sembah? Kalian sembah setelahku, kata Nabi Yakub. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Jadi kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyang kita ya. Nenek moyangmu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Ismail. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya begitulah Al-Quran mengisahkan
kisah tentang para nabi dan rasul, banyak kisah. Jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala ya ingin kita mendalami kisah-kisah itu, karena kisah-kisah cerita-cerita tentang para nabi dan rasul, cerita tentang orang soleh, cerita orang-orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum yang diadab oleh Allah, itu bisa membentuk diri kita. Ya, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya suka pengajian itu pengajian tentang sejarah. Walaupun pengajian tentang fikih penting, tentang hadis juga penting, tentang adab, tentang ilmu-ilmu yang lain, ya. Tapi tentang sejarah juga penting, karena memang Al-Quran itu mayoritas isinya tentang sejarah. Ya. Menunjukkan cara Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita, bukan serta-merta kerjakan ini, kerjakan itu, tapi Allah kasih contoh sama kita. Kayak gini cara mengerjakan, begini cara mengamalkan. Ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga mohon maaf ini karena beberapa kali nggak masuk ya Pak. Karena ada kesibukan juga, tugas-tugas yang nggak bisa pulang ditinggalkan. Ya. Dan yang jadi musibahnya, kalau biasa saya kalau memberikan kajian itu live di Facebook, ya, dan itu live kita itu terrecord di dalam akun Facebook kita, nggak hilang. Nah, rupanya setahun ini lah ya, mungkin setahun ini Facebook punya aturan baru. Kalau kita live, kita simpan di akun, dia akan simpan, hanya tersimpan 30 hari saja. Ya, tersimpan 30 hari. Jadi belum sampai waktunya saya ngisi, udah hilang dia. Sehingga saya mau lihat, udah sampai mana kita, nggak tahu lagi. Karena hampir setiap tempat saya ngisi tentang sirah nabawiyah, iya kan? Jadi nggak tahu saya udah sampai mana kaji kita ini. Nah, itu musibah, iya kan? Bagusnya jamaah yang hadir di sini pun tak tahu udah sampai mana kan? Saya salahnya udah sampai mana saya kita? Mana? Pasti tak tahu kan? Ada yang tahu? Tahu juga kan? Apalagi udah berapa bulan saya masuk? 2 bulan Pak ya? 2 bulan ya? Nah, makin tak tahu lah, orang bulan lalu aja udah tak tahu, apalagi 2 bulan yang lalu kan? Perang Ahzab sudah Pak? Sudah ya? Perang Khandaq? Sudah, Perang Khandaq sudah. Tapi Sulhul Hudaybiyah belum ya? Perjanjian Hudaybiyah sudah? Oh belum ya? Nah, mungkin sebenarnya ini ada 2 tempat ya kajian sirah nabawiyah yang materinya bersamaan. Pertama di sini, yang kedua di ini pekan keempat ya. Di sini pekan pertama yang sama kajiannya, apa yang saya isi di sana, isi di sini, atau yang di sini, isi di sana itu sama. Itu di daerah Simpang Pos Pasar 7 Masjid Kelas. Itu sama untuk kajiannya biasanya. Karena di situ dibuatnya setiap bulan sekali dan mulainya pun bersama dulu sehingga duduknya jadi sama. Kalau dulu saya mau ngaji di sini, saya lihat latihan di sana, itu hilang juga di sana latihan, jadi nggak bisa. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tentang Sulhul Hudaybiyah saja dulu ya. Nanti Sulhul Hudaybiyah ini perjanjian. Saya mau kisahkan, ini pun udah lewat waktunya, udah 30 menit lebih, udah setengah jam lebih ya, cukup lama. Jadi insya Allah ya, ini merupakan pertemuan terakhir ya sebelum Ramadan. Nanti insya Allah kita lanjutkan saja kajian sirah nabawiyah kita nanti setelah Ramadan ya, setelah raya, setelah Idul Fitri. Mudah-mudahan bisa kita lanjut, dan mohon diingatkan bahwa Bapak jamaah sekalian, kita masuk di Sulhul Hudaybiyah.
Dia udah puasa, udah raya, udah kena kue, udah kena rendang, udah lupa lagi kan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kita padakanlah kaji kita tentang Nabi Musa tadi. Ya, Nabi Musa tadi banyak sekali pelajaran sebetulnya. Ya, ketika kita yang pertama, saya mengingatkan kita semua bahwa bacaan ayat Al-Quran yang dibaca imam itu, alhamdulillah kalau misalnya bisa kita resapi, kita hayati, itu akan berpengaruh besar kepada diri kita. Sekurang-kurangnya kalau imam ada baca Al-Quran menyebutkan nama-nama Nabi, ya, Musa, Ibrahim, kita tahu kan, oh di sejarahnya, ya, Ismail, ya, oh itu sejarah. Dan saya selain daripada mengupas tentang sirah nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad SAW, juga ada kajian di Masjid Al-Falah. Bapak tahu Masjid Al-Falah? Masjid Al-Falah yang di Kampung Dadap, yang dekat Umsu, Mukhtar Basri sana, ya, Jalan Al-Falah, Masjid Al-Falah. Nah itu setiap Sabtu malam Ahad, ya, kami bikin kajian kitab. Ya, kajian kitab ada 3 ustaz kami yang mengisi di situ. Sabtu pertama saya yang masuk, itu kajiannya tentang qasas Nabi, kisah para nabi, yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ada kitab Qasasul Anbiya, ya, itu tentang kisah para nabi dan rasul. Alhamdulillah, ya, berjalan dan sudah setengah kitab itu kita selesaikan. Jadi insya Allah nanti pertemuan yang akan datang sudah masuk kisah Nabi Musa. Jadi dari kisah Nabi ada tuh, ada Idris, Nuh, itu kita kupas di sana. Dan insya Allah yang datang masuk kisah Nabi Musa. Kemudian Sabtu kedua yang mengisi Dr. Haji Muhammad Amar Adli, LCMA. Beliau ini jabatan terbaru, sekretaris MUI Kota Medan. Ketua MUI Kota Medan sama Ustaz Hasan Mansur, ya. Sekretarisnya Ustaz Amar Adli. Nah, beliau mengisi kajian fikih. Kajian fikih itu kajian kitab Matnul, nama kitabnya sama. Dia matanya. Kitabnya itu kitab fikih Syafi'i. Kitab fikih Syafi'i dia tipis saja, Pak. Cuma 60 halaman. Kitabnya cuma 60 halaman. Tapi dalam bentuk matan. Matan itu hanya rumusan-rumusan. Ya. Tentunya kalau orang-orang atau usaha-usaha kita yang pernah belajar di mana? Di Mustafawi, ya. Ada yang pernah di Mustafawi? Ustaz dari Mustafawi, ya? Enggak, ya? Kalau ada yang pernah belajar di Mustafawi itu belajar matan Jurumiyah misalnya, atau Alfiyah Ibnu Malik misalnya, untuk belajar nahu, itu yang untuk syakir, ya, 1 bait, 2 bait, itu terus itu 60 halaman, isinya tentang fikih Syafi'i. Jadi jamaah itu dikasih kitab bahasa Arab, kemudian dibacakan, diterjemahkan, dijelaskan. Itu oleh Ustaz Muhammad Adli. Kebetulan beliau teman saya sama-sama di Madinah. Ya, beliau Fakultas Syariah, memang spesialisnya fikih. Saya Fakultas Dakwah dan Usuluddin, spesialisnya memang dakwah, ya, dan sejarah. Jadi beliau isi fikih di Sabtu kedua di Masjid Al-Falah dari Maghrib sampai Isya. Kemudian dari Maghrib sampai Isya Sabtu ketiga itu kajian kitab juga, kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis. Yang isinya Ustaz sudah profesor juga, Profesor Dr. Haji Ardiansyah LCMA. Ini juga teman saya di Madinah, sama-sama di Madinah. Ya, beliau ngisi hadis, dan di Madinah itu juga beliau dari fakultas hadis. Jadi bagi jamaah yang ada waktu, ya, mau ngaji, silakan ya datang ke Masjid Al-Falah yang ada di Kampung Dadap. Saya Sabtu pertama dari Maghrib ke Isya, Ustaz Ahmad Adli, Dr. Ahmad Adli SMA, itu Sabtu kedua pada Maghrib sampai Isya juga. Kemudian Ustaz
Ustaz Ardian Syah, itu Sabtu ketiga dari Ba'da Maghrib sampai Isya. Sabtu keempatnya kosong, Sabtu kelima juga kosong. Cuma kadang-kadang kalau berhalangan itu kita pindah ke Sabtu berikutnya. Contohnya kemarin karena Ustaz Amal Adli berhalangan, ya beliau nggak bisa masuk di Sabtu kedua. Insya Allah di Sabtu kelima ya kita adakan untuk mengganti. Jadi sebulan tetap, kalau bisa tetap 3 kali sebulan. Jadi jamaah sekalian, ini upaya kita menghidupkan ya kajian kita, karena ngaji-ngaji sekarang ustaz-ustaz banyak udah nggak pakai kitab ya, betul nggak? Ya kan? Saya walaupun ngaji-ngaji ini pakai kitab, ini saya bawa ini isinya kitab juga Pak. Ya. Kenapa suka bawa kayak gini? Karena nggak berat. Biasa saya bawa kitab ke kemarin tuh ya kan. Di sini bisa di-download semua Pak. Kitab banyak di sini. Jadi mau buka kitab apa aja bisa dari sini. Ya. Jadi kajian kitabnya penting supaya kita kembali kepada asal keaslian dan kemurnian kajian Islam. Ya. Supaya kita punya ilmu, ada dasarnya, ada dasarnya. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin kita cukupkan pertemuan kita, atau ada yang mau bertanya silakan. Ada Pak?